dari penelitian saya yang berjudulkan Hubungan Penyuluhan tentang Pemberian Obat Cacing terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Balita di Kota Purbalingga dengan studi kasus tentang penyuluhan terhadap pemberian obat cacing dan peningkatan pengetahuan orang tua di Desa Bajong. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bab 1 dengan pendahuluan ada dasarnya pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung saja ke penyuluhan tentang pemberian obat cacing. Di sini ada pengertian kecacingan. Kecacingan adalah penyakit infeksi parasit yang tinggal di dalam usus manusia. Cacing yang menetap di usus ini akan bertahan hidup dengan mengambil sari-sari makanan yang masuk ke usus. Dan di sini juga bisa dibaca untuk jenis-jenis cacingnya. Ada hookworm, trichuris, hymenopus, dan enterobius merupakan jenis cacing yang banyak menginfeksi penduduk yang tinggal di daerah tropis dan subtropis. Yang pertama adalah latar belakang. Dari survei awal telah dilakukan di Desa Bajong dengan cara melakukan wawancara kepada 13 orang ibu balita. Hasilnya terdapat 6 orang ibu yang mengetahui tentang pengertian serta penyebab kecacingan pada balita, sedangkan 5 orang lainnya tidak mengetahui pengertian penyebab serta tanda dan gejala kecacingan pada balita. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Penyuluhan tentang Pemberian Obat Cacing terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Balita di Kota Purbalingga dengan studi kasus tentang penyuluhan terhadap pemberian obat cacing dan peningkatan pengetahuan orang tua di Desa Bajong. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, apakah ada hubungan penyuluhan tentang pemberian obat cacing terhadap peningkatan pengetahuan ibu balita di Kota Purbalingga dengan studi kasus tentang penyuluhan terhadap pemberian obat cacing dan peningkatan pengetahuan orang tua di Desa Bajong. Selanjutnya ini ada tujuan dari penelitian. Yang pertama untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu balita tentang pemberian obat cacing sebelum dilakukan penyuluhan di Desa Bajong. Dan untuk tujuan lainnya untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu balita tentang pemberian obat cacing yang telah dilakukan penyuluhan di Desa Bajong. Kemudian untuk mengetahui hubungan penyuluhan tentang pemberian obat cacing terhadap pengetahuan ibu balita di Kota Purbalingga. Untuk manfaat penelitiannya sendiri dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ada aspek teoritis dan aspek praktis. Untuk bab selanjutnya kita ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Pada dasarnya ada landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Dan untuk landasan teori, saya mengambil penelitian dari Hadijah tahun 2013. Berikut, ibu yang mempunyai pengetahuan tidak baik dengan mempunyai pengetahuan yang terinfeksi STH ada 65,5%. Untuk penelitian yang relevan, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Hadijah pada tahun 2013, yang menunjukkan hasil uji chi-square dapat p-value 0,002, artinya ada pengaruh tingkat pengetahuan ibu dengan infeksi kecacingan pada balita. Dan mengambil penelitian yang mengenai gambar-gambaran faktor-faktor penyebab infeksi cacingan pada anak yang meliputi personal higien dan sanitasi lingkungan. Kemudian ada penelitian menurut Ali dalam Idris dan Puspita, dan penelitian yang dilakukan oleh Coke tahun 2007. Selanjutnya tindakan berpikir. Jadi, dalam kejadian seperti ini diharapkan kepada seluruh ibu balita agar dapat menjaga kesehatan dan kebersihan pada balita. Dengan pencegahan terhadap infeksi kecacingan cukup mudah dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya hipotesis tindakan.
Saya mengambil dari cara mengukur tingkatan pengetahuan pemberian pertanyaan, kemudian dilakukan dengan penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hadijah tahun 2013. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dengan dasar desain penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, dan teknik analisis data. Untuk desain penelitian, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dan dengan pra-eksperimental. Selanjutnya, setting penelitian. Saya mengambil penelitian bertepatan di Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dan subjek penelitian yaitu seluruh ibu yang mempunyai balita di Desa Bajong yang berjumlah 51 orang. Kemudian prosedur penelitian. Di sini ada kerangka konsep, input penelitian pretest, input penelitian post-test, pengetahuan, intervensi penyuluhan, dan pengetahuan. Dan definisi operasional, yang pertama penyuluhan tentang pemberian obat cacing, yang kedua pengetahuan tentang kecacingan dalam penyuluhan tentang kecacingan. Dan yang terakhir, saya mengambil teknis analisis data dengan uji validasi dan uji bivariat. Sekian dan terima kasih pemaparan hasil proposal penelitian saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.